Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat menikmati anugerah Tuhan yang masih boleh Ia percayakan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Sebelum kita melakukan segala panggilan pekerjaan kita masing-masing, biarlah kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang terlintas di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar istilah akhir zaman? Atau mungkin yang sering juga kita dengar tentang istilah kiamat. Mungkin pertanyaan yang mendasar yang mungkin kita pertanyakan adalah, kapan akhir zaman ini tiba? Kapan kiamat ini akan tiba? Dan bagaimana tanda-tanda dari kesudahan ini? Bagaimana tanda-tanda ketika akhir zaman ini telah datang? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Matius pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25 merupakan bagian dari pasal yang menyatakan tentang akhir zaman, atau yang sering disebut dengan istilah apokaliptik, tentang penyingkapan ilahi. Dan teks kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa akan tiba kesudahannya. Kapan? Ketika Injil kerajaan ini telah diberitakan ke seluruh dunia, dan ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Santo Jerome pernah menegaskan bahwa ketika kesudahan ini akan tiba, jangan ada seorang pun yang beralasan dan mengatakan bahwa kami tidak mengenal Ia, kami tidak mengenal Yesus Kristus, kami tidak mengenal Tuhan Allah. Teks kita pada pagi hari ini mengingatkan ada 3 hal yang boleh kita persiapkan ketika kita akan menyambut kapan kesudahan itu akan hadir. Yang pertama, Bang Nabi pernah mengatakan, waspadalah, waspadalah. Tentang akhir zaman kita diajarkan bagaimana kita waspada. Dan pasal yang ke-24 telah dikatakan bahwa ada tanda-tanda ketika akhir zaman, ketika kesudahan itu akan datang. Namun apakah itu merupakan akhir dari segalanya? Tidak. Itu merupakan awal dari kesudahan tersebut. Akan ada kelaparan, akan ada peperangan, terjadi pengajaran-pengajaran sesat. Oleh karena itu, waspadalah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua yang boleh kita ambil dari teks kita pada pagi hari ini adalah tentang jangan gelisah. Matius pasal yang ke-24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Janji keselamatan telah Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus, dan ini yang akan sebentar lagi kita rayakan. Jangan gelisah. Ketika kita telah yakin dan percaya, ketika kita telah mampu bertahan, maka orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hal yang ketiga yang boleh kita ambil dari teks kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana dengan kita telah waspada. Bagaimana dengan kita tidak gelisah? Akan muncul sebuah kredo, pengakuan iman yang mengatakan bahwa aku akan setia sampai akhir. Mungkin kita pernah mendengar lagu setia-setialah, setialah sampai mati,
seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Ini merupakan ungkapan pengakuan iman kita. Ketika kita telah meletakkan keyakinan kita, kita tahu bahwa Yesus akan mampu menyelamatkan kita ketika kita mau bertahan. Selamat bertahan, selamat mawas diri, dan selamat menjadi penginjil-penginjil Tuhan. Dengan demikian, Injil keselamatan akan diberitakan ke seluruh dunia, dan tak seorang pun yang mengatakan bahwa kami tidak pernah mendengar kabar keselamatan itu. Melalui panggilan pekerjaan kita masing-masing hari ini, marilah kita, Tuhan boleh pakai untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan Injilnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga